Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putri Puspitasari dengan NIM K43180552 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan endosperma Oryza sativa spesies mutan dan wild type. Materi yang akan saya sampaikan pada presentasi ini, saya mengambil dari beberapa jurnal penelitian. Untuk poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama adalah pengertian endosperma, yang kedua struktur buah padi, yang ketiga struktur endosperma padi, dan yang terakhir adalah perbandingan struktur endosperma padi, spesies mutan, dan wild type. Yang pertama, pengertian endosperma. Endosperma adalah jaringan triploid yang terdapat pada biji yang merupakan hasil dari penyatuan dua inti polar gamet betina dengan satu inti gamet jantan. Endosperma merupakan massa sel parenkim yang relatif homogen tanpa adanya elemen jaringan pembuluh. Sel-selnya bervariasi dalam ukuran. Endosperma berguna untuk memelihara embrio selama tahap awal pengembangan benih. Kemudian dalam serealia yang memiliki endosperma persisten, ia juga berfungsi sebagai cadangan makanan untuk memelihara benih yang tumbuh selama perkecambahan. Poin yang kedua adalah struktur buah Oryza sativa atau padi. Buah padi adalah buah karyopsis, yaitu biji tunggal yang bersatu dengan kulit bakal buah yang matang yang membentuk buah butir seperti biji. Nah, komponen utama butir buah padi adalah sekam, endosperma, dan embrio. Dapat dilihat strukturnya bahwa beras dibungkus oleh sekam, dan sekam terdiri atas lema, palea, dan glume. Nah, ketika sekam dibuka, maka akan terlihat struktur endospermanya dan pada bagian yang cekung merupakan embrio. Kemudian pada irisan melintang buah padi dapat dilihat bahwa bagian yang putih merupakan endosperma buah padi. Kemudian pada bagian bawah ini terdapat embrio dan yang membungkusnya sekam atau hull. Kemudian terdapat lema. Poin berikutnya adalah struktur endosperma Oryza sativa. Endosperma Oryza sativa terdiri dari aleuron dan endosperma bertepung. Aleuron terbentuk dari sel-sel endosperma permukaan. Nah, lapisan aleuron sendiri mengelilingi endosperma bertepung. Sedangkan sel-sel endosperma bagian dalam berdiferensiasi menjadi endosperma bertepung. Nah, sebagian besar pati dalam amiloplas dan protein terakumulasi dalam endosperma bertepung. Endosperma bertepung dibagi menjadi dua wilayah, yaitu subaleuron layer dan inner endosperma. Lapisan subaleuron yaitu dua sel terluar yang terletak tepat di bawah lapisan aleuron. Pada lapisan subaleuron terdapat butiran pati yang lebih kecil, tetapi lebih kaya akan badan protein dan badan lipid. Nah, endosperma bertepung terdiri dari sel parenkim yang berdinding tipis, biasanya memanjang secara radial pada penampang melintang, dan diisi dengan butiran pati majemuk dan beberapa badan protein. Pada gambar di samping, terlihat irisan melintang dari endosperma buah padi. Nah, pada bagian atas terdapat dorsal endosperma yang gambarnya diperbesar pada gambar B dan C. Kemudian pada bagian bawah terdapat ventral endosperma yang gambarnya diperbesar pada gambar D dan E. Terlihat pada gambar irisan melintang dari butir padi yang berwarna. Pada bagian samping-samping ini merupakan lapisan aleuron. Kemudian pada gambar ini merupakan endosperma bertepung, di mana endosperma bertepung memiliki sel yang besar, butiran pati berbentuk
senyawa poligonal dan dikelilingi oleh bahan protein yang terlokalisasi dalam kantong kecil badan protein. Nah, ini merupakan badan proteinnya, dan ini merupakan starch granul atau butir tepung. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan struktur jelasnya dari endosperma bertepung, di mana starch granulnya tadi berbentuk poligonal dan dikelilingi oleh badan protein. Nah, badan protein sendiri terdiri dari badan protein spherical atau berbentuk bola besar, kemudian kristalin, dan small spherical atau berbentuk bola kecil. Poin terakhir yaitu struktur endosperma Oryza sativa pada spesies mutan dan wild type. Spesies mutan diperoleh dengan menggunakan metode induksi di mana flow agen diinduksi oleh perlakuan N-metil N-nitrosurea atau MNU dari kultivar Japonica padi. Nah, disajikan gambar perbedaan antara dua jenis spesies di antara dua jenis, yaitu spesies mutan dan wild type, di mana pada gambar A dan D merupakan gambar bulir padi, dan pada gambar bulir padi A dan D terlihat mirip dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian pada gambar B dan E, pada butir berasnya, pada gambar B yaitu jenis mutannya, yaitu memiliki butir beras yang buram, mudah pecah, dan berpenampilan seperti tepung. Sedangkan pada gambar E, yaitu pada spesies wild type, yaitu transparan serta normal. Kemudian pada irisan melintang dari spesies mutan, pada bagian tengahnya itu putih seperti tepung, dan pada bagian pinggirnya itu transparan. Sedangkan pada gambar wild type sendiri, dia itu semuanya transparan, tidak terdapat struktur yang berwarna putih pada irisan melintang dari endospermanya. Terdapat perbandingan morfologi dari segi granulopati di dalam endosperma pada kedua spesies, di mana pada spesies Phloa mutan endospermanya longgar dikarenakan morfologi granulopati yang abnormal. Kemudian pada spesies wild type endospermanya itu rapat. Sedangkan granulopati dari wild type sendiri ditunjukkan pada gambar D dan F, berbentuk polihedron tidak teratur dengan tepi yang tajam. Nah, pada gambar C dan E merupakan morfologi dari granulopati dari Phloa mutan, di mana ukurannya lebih besar daripada wild type dan bentuknya berupa bola-bola tidak teratur dengan variasi ukuran. Berikut beberapa jurnal yang saya ambil sebagai referensi saya pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.